Mari mengenal apa itu vitamin B12. Ahai, mari kita cari tahu. Vitamin B12 merupakan molekul besar yang strukturnya terdiri dari cincin dengan atom kobalt di pusatnya. Vitamin ini tidak ditemukan pada tumbuhan, tetapi dapat disintesis oleh bakteri rumen dan usus. Vitamin B12 atau cyanocobalamin adalah vitamin yang mengandung atom kobalt dan berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh. Vitamin B12 atau kobalamin adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi vital, seperti membentuk sel darah merah, menjaga kesehatan sistem saraf, membantu tubuh menghasilkan energi, membantu metabolisme protein, dan membantu sintesis DNA. Vitamin B12 tidak bisa dihasilkan sendiri oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan atau suplemen. Sumber vitamin B12 antaranya, yang pertama ada daging, seperti daging sapi dan hati hewan. Yang kedua ada telur, terutama pada bagian kuningnya. Ketiga ada produk olahan susu seperti susu, yogurt, dan keju. Yang keempat ada kerang. Yang nomor 5 ditempati oleh tuna dan salmon. Di posisi 6 ada sereal yang sudah difortifikasi. Yang terakhir ada berbagai jenis sayuran seperti nori dan bayam. Perhatian, penggunaan vitamin B12. Perhatian penggunaan vitamin B12. Vitamin ini umumnya aman dikonsumsi untuk mayoritas orang. Namun, kamu perlu memberitahu dokter apabila alergi terhadap vitamin ini. Hal lain yang perlu kamu perhatikan sebelum mengonsumsinya yaitu kamu juga tidak dianjurkan untuk mengonsumsinya apabila alergi atau sensitif terhadap kobalt dan kobalamin. Ingat, alergi obat bisa disebabkan shock anafilaksis yang berbahaya. Kedua, jangan mengkonsumsinya apabila kamu mengidap penyakit Leber karena berpotensi merusak saraf mata hingga menyebabkan kebutaan. Yang ketiga, beritahu dokter jika sedang mengidap atau punya riwayat anemia, defisiensi besi, kekurangan kalium, hipokalemia, kekurangan kalsium, atau kekurangan asam folat sebelum mengonsumsi vitamin ini. Yang keempat, kamu juga perlu memberi tahu dokter jika mengidap gangguan ginjal, penyakit jantung, stroke, diabetes, asam urat, dan kelainan darah seperti hemofilia. Yang nomor 5, informasikan kepada dokter apabila sedang mengidap anemia, pernisiosa atau gangguan pencernaan seperti radang usus dan divertikulitis. Yang terakhir, beritahu dokter apabila pernah atau telah menjalani operasi lambung atau usus seperti gastric bypass atau pemotongan usus. Terus selanjutnya ini ada peringatan untuk mengonsumsi vitamin B12 secara berlebihan menimbulkan efek samping. Kelebihan vitamin B12 dapat menyebabkan
penyempitan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, sakit kepala, pilek, cemas, kulit gatal-gatal atau terbakar, ruam kemerahan, nyeri sendi dan otot, perubahan warna urin, edema atau pembekakan pada bagian tubuh tertentu. Vitamin B12 juga memiliki peran penting dalam dunia peternakan. Jadi vitamin B12 ini juga memiliki kontribusi dalam dunia peternakan, bukan hanya untuk manusia. Berdasarkan Modul 1 Pengertian Ilmu Makanan Ternak dan Zat Pakan Ternak yang ditulis oleh Insinyur Enjang Mansur mengatakan bahwa vitamin B12 atau cyanocobalamin memiliki fungsi untuk membantu pertumbuhan sel-sel darah merah. Vitamin B12 dan animal protein factor atau APF dari hasil penelitian pada ayam dan babi menunjukkan bahwa pemberian ransum yang tidak mengandung bahan pakan berasal dari hewan tidak dapat menghasilkan pertumbuhan ternak dengan baik. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa protein yang berasal dari ternak mengandung animal protein factor atau APF yang tidak ditemukan pada protein dari tumbuh-tumbuhan. Bahan yang mengandung APF adalah antara lain tepung ikan, ekstrak dari ikan, susu, dan tepung hati. APF sebetulnya bukan protein, tetapi suatu zat yang mengandung vitamin atau kombinasi dari vitamin-vitamin, antara lain vitamin B12 itu sendiri. Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa ayam dan babi yang memakan kotoran sapi atau manure ternyata memperlihatkan pertumbuhan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa manure sapi mengandung APF yang identik dengan vitamin B12. Vitamin B12 ini ternyata disintesis dalam jumlah banyak dalam proses fermentasi yang terjadi di dalam rumen hewan ruminansia. Di dalam alat pencernaan non-ruminansia, vitamin B12 juga disintesis, tetapi tidak mencukupi keperluan non-ruminansia, sehingga ditambahkan vitamin B12 di dalam ransumnya. Oh iya, apabila vitamin B12 tidak tercukupi, bisa menyebabkan gejala defisiensi. Apa itu defisiensi? Defisiensi adalah kondisi ketika tubuh tidak dapat atau tidak memiliki cukup unsur pembangun atau aset yang dibutuhkan. Gejala defisiensi pada ternak itu seperti pertumbuhannya lambat, anemia yang parah bahkan fatal, efisiensi menggunakan efisiensi penggunaan makanan menurun, mortalitas tinggi, yang ada daya tetas telur turun. Dan yang terakhir ada vitalitas rendah. Dan pemaparan
tersebut merupakan pemaparan tentang mengenal vitamin B12, pengertiannya, fungsinya, dosis dari kelebihan maupun kekurangan, dan juga tidak terlewatkan vitamin B12 kegunaannya di dalam dunia peternakan. Sekian, apabila kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya.